Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Horor. Kali ini saya akan membacakan cerita dari akun Twitternya Rama Atmaja yang berjudul Misteri di Hutan Kalimantan. Sahabat horor, sebelum kita dengarkan cerita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Catatan Horor. Bagi sahabat yang punya pengalaman dan ingin kami bacakan ceritanya, boleh menghubungi kontak admin kami. Untuk sahabat yang ingin membaca langsung cerita ini, bisa klik linknya di kolom deskripsi. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Baik sahabat, langsung saja kita dengarkan cerita horor kali ini. Misteri di Hutan Kalimantan. Suatu hari, di sebuah hutan yang sangat luas dan mistis, terdapat sebuah gubuk kecil yang ditempati oleh Jeffrey. Ia bekerja sebagai operator ekskavator untuk membabat hutan dan harus tinggal di gubuk itu. Namun di malam harinya, Jeffrey merasa sangat takut dan tidak nyaman karena suasana hutan yang sangat mengerikan dan menyeramkan. Begitupun dengan teror dan penampakan makhluk astral yang membuatnya sangat ketakutan. Jeffrey adalah seorang pekerja alat berat ekskavator yang bekerja dengan tugas membabat hutan untuk membuat lahan bagi sebuah proyek perumahan. Ia tinggal di sebuah gubuk yang terletak di tengah hutan, menjadi tempat base camp bagi Jeffrey saat bekerja. Siang hari, Jeffrey terkejut dengan aktivitas yang ramai di sekitarnya. Namun, pada malam harinya ia merasa sendirian dan terisolasi dalam gubuk itu. Para kuli bangunan yang bekerja bersamanya sudah pulang ke rumah masing-masing. Mereka adalah penduduk setempat dari Kalimantan. Jeffrey duduk di atas kasur yang tergeletak di sudut gubuk. Ia merasa sedih dan kesepian, memikirkan keluarganya yang jauh di rumah. Suara-suara hutan yang ganas dan aneh membuat Jeffrey merasa tidak nyaman dan takut. Tiba-tiba, ia mendengar suara keras yang berasal dari luar gubuk. Ia mulai merasa ngeri dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Jeffrey berjalan ke arah jendela dan melihat mesin ekskavator yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Ia merasa heran dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Suasana hutan yang sunyi dan gelap membuat Jeffrey merasa gugup dan takut. Ia merasakan aroma khas hutan yang menyengat dan membuat rasa takut semakin menjadi. Jeffrey berpikir, apa yang terjadi dengan mesin itu? Kenapa bisa menyala sendiri? Ia merasa sedih dan kesepian karena tidak ada orang lain yang bisa dia curi pandang dan berbicara. Hanya bisa melihat sekeliling yang penuh kekosongan dari aktivitas kehidupan. Tiba-tiba, suara mesin ekskavator berubah menjadi sangat keras. Ia berjalan keluar dari gubuk dan melihat mesin ekskavator bergerak sendiri, seolah-olah ada yang mengendalikan. Jeffrey berkata dengan menggunakan pengeras suara, "Siapa yang ada di sana? Apa yang kalian inginkan dariku?" Tak ada jawaban, hanya suara aneh yang terdengar dari mesin ekskavator. Ia merasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Jeffrey pun berlari kembali ke dalam gubuk dan membekap pintu dan jendela. Ia berlindung di bawah selimut dan berdoa agar semuanya berakhir dengan baik. Ia berharap semuanya hanya mimpi buruk dan tidak nyata. Selang beberapa saat dan dirasa sudah aman, juga suara mesin ekskavator tidak terdengar lagi. Jeffrey pun keluar dan berdiri di luar gubuk. Udara malam yang dingin dan gelap membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apalagi adanya sekelebat bayangan dalam gelap yang membuatnya merasa sangat takut. Lalu,
ia merasakan aroma busuk yang sangat menyengat, membuatnya merasa mual dan ingin muntah. Apa yang terjadi di sini? Pikir Jeffrey. Kemudian, ia kembali merasakan gerakan-gerakan halus di sekelilingnya dan mendengar suara-suara sekelebat bayangan serta hentakan kaki, sepakan daun kering, dan ada juga bunyi decitan cakar seolah ada seseorang yang tengah mencakar besi dengan kuku-kuku yang tajam. Jeffrey berjalan perlahan dengan hati-hati mencari sumber suara yang terdengar. Ia melihat ke arah dalam, ke arah hutan yang sangat lebat dan menyeramkan. Terlihat ada bayangan tinggi hitam setinggi 2 meter berdiri di dalam kegelapan. Jeffrey merasa kalau sosok tersebut adalah bayangan dari manusia yang terpantul oleh cahaya, sehingga membuat bayangan tersebut terlihat sangat tinggi dan besar. "Siapa di sana?" teriak Jeffrey dengan suara yang sedikit gemetar. Namun, tak ada jawaban yang terdengar. Hanya suara-suara aneh dan suara halus yang terdengar, seperti bisikan dari beberapa mulut yang menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Jeffrey pun merasa takut. Ia menyadari kalau bayangan itu bukanlah manusia, dan ia berlari sekencang-kencangnya kembali ke gubuk. Jeffrey berusaha untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam situasi yang sangat menakutkan. Ia menghela nafas panjang dan hanya berdiri mematung melihat pintu gubuk, lalu memutuskan untuk tidak kembali masuk ke gubuk dan memilih untuk tidur di tenda yang ada di luar gubuk. Jeffrey berusaha menutupi telinganya dan mencoba untuk mengendalikan detak jantungnya yang berdebar kencang. Dalam kegelapan malam, Jeffrey dapat melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di luar tenda dan mencium bau yang sangat tidak sedap, sangat menjijikkan, yang menyapu seluruh ruangan. Tiba-tiba, Jeffrey mendengar suara keras dan mengerikan yang terdengar sangat dekat. Suara itu terdengar seperti suara binatang besar yang marah dan mengeluarkan suara ganas. Seperti suara geraman, namun berasa yang dikeluarkan sangatlah berat. Apa itu? Pikir Jeffrey dalam kepanikan. Ia merasakan perasaan pilu, sedih, takut, ngeri, dan sangat tertekan. Jeffrey mencoba untuk bersembunyi di balik tendanya, sambil memegang erat kain tenda itu dan berharap agar bayangan-bayangan gelap itu akan berlalu. Namun, suara itu terus saja menghantui Jeffrey. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang membahayakan hidupnya. Jeffrey berusaha untuk tetap berada di tenda. Rasa takutnya semakin memuncak dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ia berdoa agar suara aneh itu segera hilang dan agar ia dapat melalui malam ini dengan selamat. Tiba-tiba ia melihat sosok makhluk yang sangat mengerikan muncul di depan gubuk. Makhluk itu terlihat sangat tinggi dan kuat, dengan rambut yang sangat panjang dan berwarna hitam. Matanya yang merah dan mengerikan membuat Jeffrey merasa sangat ketakutan. Apa itu? Pikir Jeffrey dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Suasana di gubuk sangat gelap dan menakutkan. Aroma busuk menyengat dan membuat pernapasan sangat sulit. Suara-suara yang tidak dikenal terdengar dari luar gubuk dan membuat jantung Jeffrey berdebar-debar. Ia tidak berani untuk bergerak, hanya dapat terpaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa takut dan ketakutan memenuhi seluruh tubuhnya. Dan ia hanya bisa diam di dalam tenda sambil mengintip melalui celah-celah tenda, melihat ke arah makhluk yang mengerikan yang hanya diam berdiri di depan pintu gubuk. Tuhan, tolong berikanlah aku kekuatan dan keberanian untuk mengatasi semua situasi ini. Jeffrey berdoa dalam hatinya. Namun, makhluk mengerikan itu hilang dengan sendirinya.
seolah-olah tidak pernah ada. Jeffrey merasa sangat lega, tetapi ia masih merasa sangat takut dan gelisah. Ia coba berbaring di dalam tenda dan memejamkan kedua matanya, tapi tetap tidak bisa tertidur karena setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan gelap yang sangat menakutkan. Jeffrey merasakan rasa lega yang hanya sejenak saat suara mengerikan yang sangat membekas mulai terdengar kembali dari luar gubuk. Suara itu terdengar seperti suara perempuan yang menangis dan berteriak dalam kesedihan, juga ketakutan yang saling bersahutan. Aroma busuk yang sangat tidak sedap dan menyengat mulai tercium lagi, membuat Jeffrey mual dan menelan ludah. Bau itu seperti bau tikus yang busuk dan kotoran yang sangat menjijikkan. Gelap malam memenuhi hutan dan Jeffrey pun bisa melihat bayangan gelap yang sangat mengerikan mulai bergerak di luar gubuk. Gerakan yang sangat tidak stabil dan tidak masuk akal membuat Jeffrey merasa sangat takut dan gugup. Ini adalah situasi yang sangat mengerikan dan membuat Jeffrey merasa takut setengah mati. Meski merasa ketakutan memenuhi seluruh tubuhnya, Jeffrey berusaha untuk tidak terpengaruh oleh mereka. Ia kemudian keluar dari tenda, menatap lekat ke arah gubuk sambil berusaha untuk mengatasi situasi yang sangat menakutkan ini. Namun tiba-tiba sosok mengerikan itu muncul kembali, tepat di depannya, dan dengan ketakutan yang sangat besar, membuat Jeffrey langsung jatuh pingsan. Keesokan harinya, di pagi hari Jeffrey terbangun dalam pelukan pohon di tepi hutan dan ditemukan oleh kepala proyek bernama Pak Iwan. Saat bercerita mengenai kejadian semalam pada Pak Iwan, Jeffrey merasa sangat bingung dan tidak mengerti mengapa ia bisa tertidur di sana. Namun, Pak Iwan hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban apapun, membuat Jeffrey semakin bingung dan merasa tidak terjawab. Siang harinya, Jeffrey mulai bekerja sebagai operator ekskavator yang membabat hutan. Ia mempercepat kerjanya dengan alat berat dan besar itu, menghancurkan pohon-pohon besar yang ada. Sementara para pekerja lainnya sibuk mengangkut batang pohon yang sudah Jeffrey babat. Mereka berlari ke sana kemari membawa beban yang sangat berat. Dan suasana siang itu sangat ramai dengan suara dentuman alat berat dan pekerja yang berteriak. Walau sudah berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, Jeffrey masih merasa takut dan gelisah. Ia tidak bisa menghilangkan pikirannya dari kejadian tadi malam, dan rasa takut masih membekas dalam dirinya. Jeffrey berharap agar semuanya bisa segera terjawab dan dia bisa kembali merasa tenang. Malam kedua, suasana di sekitar gubuk menjadi semakin menyeramkan. Jeffrey merasa ada sesuatu yang berbeda. Rasa takut yang dalam mulai memenuhi dirinya. Entah apa yang ada di malam ini, tapi ia merasa ada makhluk atau hal mengerikan yang sedang memantau. Jeffrey berusaha untuk berpikir positif dan memberikan diri sendiri kekuatan untuk tidak terlalu takut. Setelah buang air di bawah pohon yang dekat dengan gubuk, Jeffrey kembali dan mencoba untuk tidak berlari. Ia terus melangkah, berjalan perlahan menuju gubuk. Namun tak bisa dipungkiri kalau di dalam hatinya berdebar-debar dan jantungnya berdetak dengan kencang. Tangannya sangat basah dan kedua kakinya merasa lemas. Saat secara tiba-tiba, ia melihat sosok yang sangat mengerikan muncul di depannya dan membuat tidak bisa bergerak. Sosok setinggi 2 meter lebih dengan bulu hitam legam memenuhi area tubuhnya. Taring panjang yang mencuat keluar, serta sorot mata berwarna merah menyala melotot ke arahnya. Namun bukan itu saja, karena Jeffrey merasa kalau dirinya sedang dikelilingi
oleh makhluk-makhluk yang sangat menakutkan. Udara sekitar gubuk menjadi semakin dingin, dan aroma busuk mulai tercium kembali di malam ini. Ia merasa sangat takut dan ingin berlari pergi dari sana. Namun, ia tidak bisa bergerak karena sosok itu terus memandanginya. "Siapa kau?" Jeffrey berusaha bertanya dengan suara bergetar. Namun, tak ada jawaban dari sosok itu. Sosok itu hanya terus memandanginya dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Sedetik kemudian, Jeffrey jatuh pingsan. Setelah itu, Jeffrey merasa sangat pilu dan sedih saat dia dibangunkan lagi oleh Pak Iwan. Dan masih sama seperti kemarin, Jeffrey tertidur di atas pohon. Namun kali ini merupakan pohon tempat ia kencingi semalam. Jeffrey kembali menceritakan kejadian tersebut pada Pak Iwan. Namun respon beliau masih sama, hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban. Jeffrey memulai hari dengan membabat hutan dengan alat berat. Suasana hati yang sangat mengerikan seperti semalam tidak terlihat pada para pekerja lain yang sibuk mengangkut batang pohon. Namun Jeffrey merasa takut dan tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia berusaha untuk tetap fokus dan bekerja sebaik mungkin. Gerakan alat berat membuat udara di sekitar Jeffrey menjadi berdebu dan bau minyak yang menyengat memenuhi hidungnya. Namun sesekali Jeffrey merasa ada mata yang memantaunya dari belakang. Dan dia merasa ada suara-suara yang menyelimuti dirinya. Ia merasa seolah-olah ada makhluk yang sedang mengawasinya. Jeffrey merasa sangat gelisah dan takut kala teringat bayangan-bayangan di gubuk tengah hutan yang masih membekas di benaknya dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ia merasa sangat kesepian dan terisolasi di tengah hutan tersebut. Sore pun tiba dan jam kerja sudah lewat. Jeffrey segera menghampiri Pak Iwan. "Pak Iwan, tolong bantu aku untuk mencari tempat tinggal sementara yang lebih dekat dengan tepi hutan," ucap Jeffrey dengan suara yang gemetar. "Aku siap membayar sewa tempat tinggal, asalkan aku tidak perlu lagi tinggal di gubuk tengah hutan setiap malam," imbuhnya. "Bukannya Jeffrey sendiri yang awalnya ingin minta tinggal di gubuk untuk menghemat pengeluaran?" tanya Pak Iwan. "Iya sih Pak, tapi hutan ini berbeda dengan hutan tempat kerja aku dulu, yang tidak sampai seperti ini sepertinya," jelas Jeffrey. "Kalau di tempat lain, aku sudah biasa melihat penampakan dan sejenisnya Pak, tapi di sini lebih mengerikan," imbuhnya. Pak Iwan pun tersenyum. "Tentu saja Jeffrey," jawab Pak Iwan dengan ramah. "Ikut sama Bapak, kita akan mencari tempat yang lebih nyaman untuk kamu," lanjut Pak Iwan. Jeffrey merasa sangat lega dan berterima kasih pada Pak Iwan yang selalu membantunya. Ia berharap tempat tinggal barunya akan memberikan rasa nyaman dan aman baginya setelah kejadian-kejadian mengerikan yang dialaminya di gubuk tengah hutan. Malam itu, Jeffrey berbaring di kamarnya yang baru. Namun masih merasa tidak nyaman. Suasana sangat sepi dan hanya terdengar suara-suara alam, seperti suara burung yang terus berkicau, membuat Jeffrey merasa sangat kesepian. Aroma hutan yang kuat masih terasa di ruangan, membuat Jeffrey merasa sedikit tidak nyaman. Walaupun suasana masih sangat mistis dan seram, Jeffrey merasa lebih tenang dan aman dibandingkan saat tinggal di gubuk tengah hutan. Ia berharap agar malam-malam berikutnya bisa lebih baik dan tidak seburuk malam-malam sebelumnya. Jeffrey mempercayai bahwa ia akan dapat mengatasi perasaan ngeri dan takut yang masih membekas di pikirannya dan menikmati kehidupan barunya di tempat tinggal barunya.
Pagi itu, Jeffrey tiba di lokasi kerja seperti biasa. Pak Iwan menyambutnya dengan senyum dan bertanya bagaimana kejadian malam sebelumnya. Jeffrey menceritakan bahwa ia merasa aman dan nyenyak selama tidur di rumah sementara. Namun, Pak Iwan memberikan penjelasan yang membuat Jeffrey terkejut. "Nah Jeffrey, mungkin aku harus memberitahumu tentang hutan ini. Ada makhluk-makhluk gaib yang tidak suka dengan aktivitas manusia yang membabat hutan," ujar Pak Iwan. "Mereka merasa terganggu dan seringkali mengusir siapa saja yang berada di area ini," imbuhnya. Jeffrey terkejut mendengar penjelasan Pak Iwan dan merasa sedikit takut. Namun, ia juga merasa lega karena sekarang ia tinggal di tempat yang lebih aman dan jauh dari makhluk-makhluk gaib itu. "Terima kasih Pak Iwan atas semua bantuan dan penjelasan yang membuat memahami situasi." Setelah berbicara dengan Pak Iwan, Jeffrey merasa sedikit lebih tenang. Meskipun masih ada perasaan takut dan ngeri dalam hatinya. Namun ia bertekad untuk tidak terpengaruh oleh makhluk-makhluk gaib itu dan tetap fokus pada pekerjaannya. Malam itu, saat Jeffrey sedang beristirahat, ia mendengar suara-suara aneh yang menakutkan yang berasal dari luar jendela. Jeffrey merasa sangat ketakutan dan ingin segera berlari keluar dari rumah. Namun, ia berusaha tetap tenang. Mungkin itu hanya suara-suara alam yang diperbesar oleh pikirannya. Dengan berat hati, Jeffrey pun tidur dengan lampu menyala. Namun tiba-tiba ia merasa ada yang memeluknya dengan lembut dan ia merasa sangat tenang. Saat Jeffrey membuka mata, ia tak melihat siapapun di sampingnya. Namun ia merasa sangat nyaman seperti ada orang yang menjaganya dan memberikan pertolongan. Keesokan harinya, Jeffrey menceritakan kejadian semalam kepada Pak Iwan. Pak Iwan lalu terdiam, hanya dapat tersenyum, seperti ada hal yang Pak Iwan sembunyikan. Ia melirik Jeffrey dan tersenyum tipis. "Nah Jeffrey, ada sesuatu yang ingin kuceritakan padamu," ujarnya. Jeffrey merasa bingung. "Apa itu Pak Iwan?" "Ini adalah makhluk gaib peliharaanku. Aku mengirimkannya untuk menjagamu di malam kedua, agar kamu tidak mengalami kejadian mistis di malam pertama," jelas Pak Iwan dengan tersenyum lembut. Jeffrey pun terkejut dan berpikir, bagaimana mungkin ada makhluk gaib yang dikendalikan dan dikirim untuk menjaga seseorang? Bagaimana bisa Pak Iwan? Apakah makhluk itu bisa dikendalikan? "Iya, makhluk gaib itu bisa dikendalikan. Aku memiliki beberapa makhluk gaib beberapa waktu lalu. Dan aku yakin makhluk ini akan menjaga kamu," jawab Pak Iwan. Jeffrey mengetahui bahwa semua kejadian yang ia alami adalah karena mereka tidak suka dengan aktivitas manusia di hutan. Namun, Pak Iwan sebagai kepala proyek membantu Jeffrey dengan cara memberikan salah satu makhluk peliharaannya untuk menjaga Jeffrey. Akibatnya, Jeffrey merasa aman dan tidak terganggu lagi. Sahabat horor, demikian cerita kali ini. Simak terus channel Catatan Horor untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.